supaya kegiatan belajar mengajar kalian di kelas ini berjalan dengan lancar. Kesepakatan kita semua, kesepakatan sampean dengan guru, kesepakatan sampean dengan temannya, nanti kita akan sepakati bersama keyakinan kelas ini supaya nantinya timbullah budaya positif ketika kita menyepakati keyakinan kelas di sini. Jadi nanti Bapak akan membagikan kertas yang mana di situ nanti tulislah keyakinan kalian masing-masing. Contoh, ketika ada temanmu yang terlambat, tulislah hal-hal yang positif. Contohnya, tepat waktu. Oke, untuk itu Bapak akan membagikan kertas kepada kalian. Masing-masing dari tulisan kalian, maka kita sepakati ada 5 keyakinan kelas yang harus kita laksanakan, yaitu yang pertama tepat waktu, yang kedua menjaga kebersihan kelas, yang nomor 3 saling menghormati, yang nomor 4 belajar dengan jujur, dan yang nomor 5 adalah tanggung jawab. Dari kelima keyakinan kelas di sini, setuju atau tidak? Setuju. Oke, maka dari itu setelah disetujui, maka akan kita laksanakan kesepakatan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SDN Bangaran 2, yang terhormat kepada jajaran Dewan Guru dan rekan sejawat saya yang berbahagia. Alhamdulillah, di kesempatan yang bahagia ini perkenankanlah saya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya pelajari dalam modul 1.4 ini guna melaksanakan tugas calon guru penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, yang mana nantinya pendidikan di sekolah kita khususnya dan pendidikan di Indonesia pada umumnya itu akan lebih maju sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan di Hajar Dewantara.
saya hormati, untuk menyingkat waktu biar tidak terlalu lama, nanti kita ini adalah sebagai sharing saja, sharing penerapannya. Saya menyampaikan ilmu yang saya dapat kepada sahabat-sahabat semua, kepada rekan-rekan guru saya yang saya cintai. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan nantinya ketika ada saran kritik dari rekan-rekan, nanti saya harapkan supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita menginjak pada budaya positif. Selama ini kita belajar di sekolah kita, yang sering terjadi anak-anak itu belum melaksanakan betul tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu di sini dijelaskan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah pengertian dari budaya positif.
Alhamdulillah, itulah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dari penerapan budaya positif di dunia pendidikan. Mungkin dari sini ada kritik, saran atau ada pertanyaan yang nantinya akan disaringkan. Oh iya, monggo. Saya mau bertanya tentang bagaimana cara menangani siswa yang sering tidak membawa buku pelajaran. Kalau saya itu biasanya langsung saya hukum, Pak. Tapi bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsiknya dengan segitiga restitusi tadi? Ya, terima kasih Bu Mun. Ini adalah rekan sejawat saya yang luar biasa. Kembali lagi ke segitiga restitusi tadi. Ketika murid kita itu ada yang sering tidak membawa buku pelajaran, kalau dengan nanti mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, tidak mau tahu alasan anak itu, pasti nantinya identitasnya akan gagal. Dalam arti ya anak itu takut, tidak akan mengulangi lagi, tapi dia itu merasa dendam kepada dengan sebagai gurunya. Nah, supaya kita memunculkan identitas yang sukses, maka kita mulai kegiatan atau menggunakan cara segitiga restitusi dengan cara tadi. Menstabilkan identitasnya. Jadi ditanya, kenapa kamu kok tidak membawa buku pelajaran? Pasti dia punya alasan. Itu Pak, saya tadi berangkat buru-buru. Lah, distabilkan dulu identitasnya. Kenapa kamu kok buru-buru? Diukur terus saya alasan. Iya Pak, karena bangunnya kesiangan. Kenapa kok bangun kesiangan? Karena tadi malam wifi yang Pak warung sampai jam 1 lah, itu ketemu. Setelah identitasnya itu distabilkan, maka validasi kesalahannya. Kesalahannya yang apa lah? Dengan cara kamu tidak membawa buku pelajaran ke ini, jadi kamu kan bersalah. Ya toh? Semuanya membawa buku pelajaran, kamu sendiri tidak membawa buku pelajaran. Itu salah atau benar? Salah ya. Nek wis salah itu gak apa-apa, salahnya itu wajar. Bukan sampean saja yang seperti ini, temanmu kemarin juga ada yang salah. Apakah kamu mau untuk memperbaikinya? Ditanya seperti itu, insya Allah anak itu mau. Terus diiringno menuju pada keyakinan kelas. Kemarin keyakinan kelas kita kan harus membawa buku sesuai dengan jadwalnya. Jadi nek sampean tidak membawa buku kalau ini ki apa? Salah. Nah, nek wis salah pasti mau memperbaikinya. Jadi anaknya itu berusaha sendiri secara motivasi dari dirinya sendiri. Oh iya deh, aku salah. Nah, inilah yang namanya segitiga restitusi, dari distabilkan identitasnya, divalidasi kesalahannya, dan diingatkan keyakinan kelasnya. Di sini saya punya contoh. Saya punya contoh kemarin itu saya menangani anak yang sama, cuman di sini kebetulan tidak membawa buku pelajaran pendidikan agama Islam. Ini saya ucapkan ya. Ini cara saya menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi. Nah ini monggo disimakkan Pak. Kamu pasti mempunyai alasan kenapa guru kamu itu jalan.
tapi kita gali dulu, kita stabilkan identitasnya, kita validasi kesalahannya, terus kita ingatkan keyakinan kelasnya. Jadi ketika itu prosesnya sukses, maka kebutuhan dasar manusia akan tercapai. Jadi anak itu motivasi intrinsik akan muncul. Jadi seperti itu poinnya di sini itu seperti itu. Sudah cukup ya, Bumun? Mungkin yang lain ada? Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu guru yang kami cintai. Terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.